Hai semuanya, selamat datang di Kuring Kuliah Daring Komputasi Geofisika TG2105 bersama saya, Cindy Rosalia. Pada video ini, Anda akan mendapatkan penjelasan tentang modul keempat Sistem Persamaan Linear dalam Geofisika 2. Modul keempat ini akan membahas kelanjutan dari modul sebelumnya, yaitu Sistem Persamaan Linear dalam Geofisika 1. Pada sesi ini, saya akan membahas tentang aplikasi matriks, terutama pada geofisika. Pada modul sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa hal, yaitu prinsip dan aturan matriks, sistem matriks, pengertian eliminasi Gauss, dan juga prinsip eliminasi Gauss. Jika kita memiliki beberapa persamaan linear seperti berikut, di mana A11 hingga ANN adalah konstanta, dan X merupakan nilai yang ingin kita cari atau selesaikan, maka persamaan tersebut dapat juga dituliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Matriks A, matriks X, dan juga matriks C. Di mana untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan metode seperti eliminasi Gauss yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu, mengapa matriks penting dalam geofisika? Mari kita lihat contoh berikut. Jika kita diminta untuk menyelesaikan persamaan A dan B dari 2A plus 3B sama dengan 6 dan 3A plus 2B sama dengan 4, maka cara untuk menyelesaikannya sangat mudah. Hanya dengan mengkalikan kedua persamaan, kemudian mengkurangkan atau menjumlahkan kedua persamaan, kita akan mendapatkan nilai A dan B tersebut. Namun, jika kita diminta untuk menyelesaikan banyak persamaan seperti contoh berikut, maka kita akan kesulitan untuk menggunakan metode seperti contoh sebelumnya. Lalu bagaimana dalam geofisika? Data yang digunakan dalam geofisika sangatlah banyak, bisa puluhan, ratusan, ataupun ratusan ribu, sehingga jumlah persamaan yang harus diselesaikan juga sangat banyak. Untuk itu, perlu alat dan metode komputasi untuk menyelesaikannya. Di sini, matriks digunakan untuk membantu menyelesaikan suatu masalah atau persamaan yang ada dalam geofisika. Matriks tersebut kemudian digunakan dalam pemrograman untuk membentuk suatu algoritma sederhana. Matriks dalam geofisika digunakan dalam hampir setiap perhitungan atau pengolahan data metode geofisika. Matriks digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran bawah permukaan seperti pada metode geolistrik dan metode graviti berikut. Selain itu, matriks juga digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran bawah permukaan seperti pada metode seismik aktif dan juga tomografi berikut. Salah satu contoh aplikasi sederhana dari penggunaan matriks dalam geofisika yaitu untuk menghitung kecepatan yang ada di dalam bumi. Contoh berikut adalah contoh sederhana dari perhitungan yang dilakukan ketika ada sumber gempa yang terjadi di bawah permukaan dan direkam di dua stasiun di permukaan bumi. T1 dan T2 merupakan waktu tempuh gelombang yang diketahui. Bumi direpresentasikan oleh tiga kecepatan, yaitu V1, V2, dan V3, di mana nilai kecepatan tersebut yang ingin kita ketahui nilainya. Dengan menggunakan rumus sederhana, yaitu V sama dengan D per T, di mana V adalah kecepatan gelombang, D adalah jarak, dan T adalah waktu tempuh gelombang, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Persamaan di atas dapat ditulis kembali menjadi T sama dengan D dikalikan seper V. Dengan mengganti seper V dengan S, maka kita akan mendapatkan suatu matriks sebagai berikut. Dengan T1 adalah waktu tempuh gelombang dari sumber gempa 1 ke stasiun perekaman 1, T2 adalah waktu tempuh gelombang dari sumber gempa 1 ke stasiun perekaman 2, D11 adalah jarak yang ditempuh gelombang dari sumber gempa 1 ke stasiun 1 pada kotak 1,
D12 adalah jarak yang ditempuh gelombang dari sumber gempa 1 ke stasiun 1 pada kotak 2. D13 adalah jarak yang ditempuh gelombang dari sumber gempa 1 ke stasiun 1 pada kotak 3. D21 adalah jarak yang ditempuh gelombang dari sumber gempa 1 ke stasiun 2 pada kotak 1. D22 adalah jarak yang ditempuh gelombang dari sumber gempa 1 ke stasiun 2 pada kotak 2, dan D23 adalah jarak yang ditempuh gelombang dari sumber gempa 1 ke stasiun 2 pada kotak 3. S1, S2, dan S3 merupakan nilai seperv dari masing-masing kotak 1, 2, dan 3. Untuk mendapatkan nilai S1, S2, dan S3 dapat diselesaikan menggunakan matriks. Bagaimana cara menyelesaikannya akan kita bahas pada sesi berikutnya, yaitu inversi matriks. Baik, sekian video untuk sesi kali ini. Terima kasih dan see you in the next video.